Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, di video kali ini aku mau berbagi informasi terkait pendaftaran di Gontor untuk tahun 2023-2024, masih tahun besok ya. Alhamdulillah aku dapat infonya dari web resmi Gontor. Nanti ayah bunda bisa akses juga sendiri di ini gontor.ac.id pendaftaran. Oke, kita lihat dulu informasi terkait syarat pendaftaran untuk masuk Gontor ya. Pertama, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, sudah memiliki ijazah minimal jenjang pendidikan SD atau sekolah menengah pertama. Jadi untuk Ananda yang lulus SD dan lulus SMP bisa masuk di Gontor. Yang keempat, belum pernah menjadi siswa Gontor dan sudah mendapatkan nomor stambuk saja belum paham nih. Mungkin ayah bunda sudah ada yang lebih tahu ya stambuk itu apa. Alur pendaftarannya, melakukan pendaftaran online melalui situs resmi. Ini dia situsnya, https://chapel.gontor.ac.id. Ayah bunda akses di situ. Waktu pendaftarannya kapan? Ini mulai dibukanya nanti di bulan Maret 2023 Maret ya. Terus ditutupnya di bulan April tanggal 14 tahun 2023. Berkas pendaftaran untuk online-nya, ayah bunda siapkan pas foto, scan KK dan scan ijazah asli. Bukan scan dari fotokopi ijazah yang dilegalisir, jadi dari yang aslinya ya. Selanjutnya, syarat yang kedua itu melunasi biaya pendaftaran. Biayanya berapa? Nanti kita lihat di bawah ada. Ketiga, melengkapi seluruh formulir pendaftaran online, terus mendapatkan nomor ujian dari halaman pendaftaran online, mencetak berkas pendaftaran dari halaman pendaftaran. Selanjutnya, hadir di pondok yang telah ditentukan pada saat pelaksanaan ujian lisan tanggal 4 sampai 10 Syawal atau tanggal 24 sampai 30 April 2023. Ini ujian lisannya berarti April ya, akhir April. Terus menyerahkan berkas atau dokumen meliputi fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 lembar, pas foto berwarna dengan ketentuan putra berkemeja putih, latar belakangnya berwarna merah, ukurannya 4x6 2 lembar dan ukuran 3x4 8 lembar. Untuk putri, jilbabnya putih, latar belakangnya warna biru, ukurannya sama 4x6 itu 2 lembar dan 3x4 8 lembar. Ini berkas yang diminta selanjutnya bukti pendaftaran calon pelajar. Tadi yang di print ya dari pendaftaran online. Terus surat pernyataan wali bermaterai 10.000, surat permohonan calon pelajar. Bukti pendaftaran, surat pernyataan dan surat permohonan dapat diunduh melalui website pendaftaran. Jadi ayah bunda bisa unduh formatnya di web yang Chapel tadi ya. Setelah calon pelajar melunasi biaya pendaftaran dan melengkapi angket pendaftaran, fotokopi akta kelahiran 2 lembar, fotokopi kartu keluarga juga 2 lembar, fotokopi KTP orang tua atau walinya 2 lembar. Selanjutnya melakukan tes kesehatan di Balai Kesehatan Pondok. Jadi ada pendaftaran dulu ya, administrasi, nanti ada ujian lisan, terus juga ada tes kesehatan. Nah, berapa biayanya? Ini biayanya merujuk ke tahun yang kemarin, pas masuk tahun ajaran yang 2022 ini. Ini dia biayanya, dipisah putra dan putri ya, jadi beda beberapa ratus ribu kayaknya. Ini dia ketentuannya. Ada uang pangkal masuknya 1,7 juta, putra dan putri sama. Nah, terus uang penambahan bangunan 850.000, ini putra dan putri sama ya. Terus uang sumbangan pembangunan gedung Fakultas Kedokteran Unida, ini kampusnya Gontor 750.000. Uang majalah Gontor untuk 1 tahun 280, uang kertas 420, uang kesehatan 350, uang kepanitiaan awal tahun ada 220, uang asrama 380, ada uang makan setiap bulan jadi dibayarkan di awal juga itu 350.000. Nah, ini ada perbedaan di uang organisasi dan pramuka berapa. Untuk yang putra 828.000, yang putri 601.000. Oke, terus ada uang buku pelajaran kelas 1.
kelas 1 dan 1 INT. Apa ini? Aku nggak paham, belum paham. Ini dibedakan, putra 518.500, sementara putri 533. Dan ini ada uang biaya admin virtual akun, biaya penanganan, sehingga totalnya mana nih? Untuk putra totalnya 6.653.500, sementara untuk putri 6.441.500. Gitu. Oke, selanjutnya kita baca ke bawah ya. Penting untuk dibaca nih, biaya di PMDG kampus cabang luar Jawa dapat mengalami perubahan. Terus biaya cabang dapat mengalami perubahan, ketentuan pendaftaran dapat berubah sewaktu-waktu. Jadi ini hanya merujuk ke tahun yang lalu, tapi biasanya nggak terlalu jauh bedanya kalaupun berbeda. Oke, selanjutnya batas akhir pelunasan biaya itu pada 16 April 2023. Tidak ada pengambilan biaya pendaftaran bagi calon pelajar yang telah mengikuti ujian lisan atau tulis. Calon pelajar wajib mengikuti proses ujian sampai pengumuman hasil ujian diumumkan. Tidak ada pengambilan biaya pendaftaran bagi pelajar yang dinyatakan lulus ujian, kemudian mengundurkan diri. Calon pelajar yang mengundurkan diri sebelum mengikuti ujian atau dinyatakan belum lulus dapat mengambil kembali biaya pendaftaran, kecuali sumbangan pembangunan gedung Fakultas Kedokteran Unida, uang kepanitiaan awal tahun ajaran, uang makan setengah bulan, dan uang biaya admin virtual account. Yang itu nggak dikembalikan. Terus bagi calon pelajar yang dinyatakan belum lulus dan merasa keberatan, uang sumbangan pembangunan gedung Fakultas Kedokteran Unida dapat diambil. Kalau memang keberatan bisa. Tidak ada pengambilan uang makan setelah 20 Syawal atau 21 Mei 2023. Pengambilan biaya pendaftaran dilaksanakan setelah pengumuman hasil ujian calon pelajar. Batas akhir pengembalian biaya pendaftaran adalah 30 Syawal atau 20 Mei 2023. Nah, ujian masuknya. Syarat mengikuti ujian masuk. Yang pertama, sudah melakukan pendaftaran online. Kedua, melunasi biaya pendaftaran. Ketiga, melengkapi seluruh formulir pendaftaran dan sudah mendapatkan nomor ujian. Yang keempat, sudah mencetak berkas dari halaman pendaftaran CAPEL. Yang kelima, sudah menyerahkan dokumen pendaftaran saat tiba di kampus lokasi ujian. Nah, waktu pelaksanaan ujian masuknya kapan? Ujian lisannya itu 4-10 Syawal atau 24-30 April 2023. Ujian lisannya 11 Syawal atau 1 Mei 2023. Tempat pelaksanaan ujiannya di mana? Ujian masuk dilaksanakan di pondok dan tidak dilakukan secara online. CAPEL akan mengikuti ujian masuk di kampus terdekat dengan alamat yang tertera pada kartu keluarga. Di Pulau Jawa, kampus putra itu ada di kampus 2 Madusari, Ponorogo. Kampus putri di kampus 1 Mantingan, Ngawi. Untuk luar Pulau Jawa, ada kampus putra penempat tesnya di Konawe Selatan, ada juga di Lampung Selatan, ada di Sulimem, Aceh, ada di Solok, ada di Muara Sabak, ada di Poso Pesisir, ada di Sungai Mandau, Siak. Untuk kampus putrinya ada di Konda, Konawe Selatan, Poso Pesisir, ada di Tambang, Kampar, ada di Labuhan Ratu, Lampung Timur. Untuk luar negeri ada di Malaysia dan Thailand. Nah, syarat penerimaannya berijazah SD atau MI, pokoknya sederajat untuk masuk kelas biasa dengan masa belajar 6 tahun, dan berijazah SMP atau MTS atau sederajat untuk masuk kelas intensif dengan masa belajar 4 tahun. Jadi lulus SD bisa, SMP juga bisa. Mempunyai dasar agama, yaitu dapat membaca Al-Quran dengan baik, dapat mengerjakan ibadah sehari-hari dengan baik, dapat menulis Arab dengan lancar. Terus syarat penerimaan yang ketiga itu lulus ujian masuk dan psikotes, masuk KMI dan psikotes, sanggup bertempat tinggal di asrama yang telah disediakan, sehat jasmani dan rohani dengan melakukan tes kesehatan di Balai Kesehatan Santri dan Masyarakat Gontor. Materi ujiannya, ujian lisannya itu psikotes, baca Quran dan praktik ibadah, ibadah kuliah dan ibadah amalia. Materi ujian tulisnya dikte tulis Arab atau imla, berhitung soal dan angka, dan bahasa Indonesia. Penting untuk disampaikan juga nih, dalam pelaksanaan ujian masuk tidak dilaksanakan ujian ulangan atau susulan, tidak ada perizinan pulang bagi calon pelajar yang telah dinyatakan lulus untuk urusan administratif atau ujian di sekolah asal.
Tempat pelaksanaan ujian masuk tidak menunjukkan kampus kelulusan. Calon pelajar dapat dinyatakan lulus atau diterima di kampus lain sesuai dengan keputusan pimpinan PMDG. Hal terkait dengan pendaftaran ujian masuk dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Informasi lebih lengkapnya aksesnya di web yang sedang aku baca di sini. www.gontor.ac.id pendaftaran. Pembagian zona ujian masuknya. Calon pelajar yang berasal dari Malaysia, Thailand, dan luar negeri akan mengikuti ujian masuk di Malaysia atau Thailand. Pokoknya yang di luar negeri pilihannya situ, di Malaysia dan Thailand. Calon pelajar yang berasal dari luar pulau akan mengikuti ujian masuk di kampus terdekat dengan alamat yang tertera pada kartu keluarga. Terus calon pelajar yang berasal dari Pulau Jawa akan mengikuti ujian masuk di kampus berikut. Jadi kalau yang di Jawa, yang putra di Ponorogo, yang putri di Ngawi. Nah, alamat kampus dapat dilihat pada halaman resmi pondok. Kayak gitu. Di sini ya, di bagian kontak nih kita lihat alamatnya. Tadi juga sudah di-share ya. Nih. Kampus pusatnya Kabupaten Ponorogo ya. Kedua, ada berapa kampus di sini? Ada 12 untuk putra, 8 untuk putri ya. Dan ada universitasnya 2. Seperti itu. Ayah bunda semoga membantu. Mohon maaf ini banyak kurangnya. Ayah bunda bisa akses mandiri ya di gontor.ac.id di bagian pendaftaran. Baik, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.